Kura-kura yang suka mengeluh. Di sebuah rawa yang begitu indah, tinggallah seekor kura-kura yang kerjanya setiap hari selalu mengeluh. Tak pernah sedikit pun ia merasa bahagia dalam menjalani hidupnya. Kura-kura merasa iri melihat binatang lain yang bisa melakukan banyak hal, sedangkan ia setiap hari merasa hidupnya lambat dan tidak bisa berbuat apa-apa. Saat melihat harimau, kura-kura iri kenapa ia tidak bisa berlari kencang seperti harimau. Saat melihat kelinci, kura-kura pun iri kenapa ia tidak bisa meloncat ke sana kemari dengan lincah. Bahkan saat melihat burung pun, kura-kura juga iri kenapa ia tidak bisa terbang bebas di udara seperti burung-burung itu. Hingga suatu hari ia merasa sangat marah dengan dirinya sendiri dan dia memutuskan untuk melepaskan tempurungnya. Mungkin selama ini yang membuatku tidak bisa berlari cepat adalah karena tempurungku yang begitu berat ini. Aku begitu lambat berjalan, tidak bisa melompat, dan juga tidak bisa terbang tinggi. Sebaiknya aku lepas saja tempurung ini, kata kura-kura dengan penuh marah. Dasar tempurung berat, menyusahkanku saja. Akhirnya tempurung milik kura-kura sudah lepas dari tubuhnya. Akhirnya aku bebas. Aku sekarang bisa melakukan banyak hal. Selamat tinggal tempurung jelek, kata kura-kura dengan raut wajahnya yang kelihatan bahagia. Kura-kura pun mencoba untuk berlari seperti harimau. Namun, belum sampai berhasil, kaki kura-kura sudah capek karena memang kaki kura-kura tidak sepanjang kaki harimau yang ramping dan lincah. Kura-kura tidak menyerah. Ia langsung berusaha menirukan loncatan kelinci yang begitu indah. 1, 2, 3, hap! Suara kura-kura yang bersemangat untuk meloncat-loncat seperti kelinci. Baru juga mencoba, tiba-tiba kaki kura-kura terkilir karena tidak kuat menahan beban tubuhnya setelah loncat. Namun, kura-kura tetap gigih. Hingga akhirnya ia mencoba untuk terbang seperti burung. Ia kemudian berada di ujung bukit yang tinggi dengan harapan setelah loncat, ia bisa terbang dengan mengepakkan tangannya lebar-lebar. 1, 2, 3, hiya! Suara kura-kura penuh semangat. Namun, tanpa diduga oleh kura-kura, ia justru malah terjatuh, menggelinding dari bukit itu, dan terus menggelinding dan menggelinding ke bawah. Hingga akhirnya saat menggelinding, ia malah masuk ke dalam tempurungnya sendiri yang sebelumnya telah ia campakkan. Setelah tanpa sengaja ia masuk ke dalam tempurungnya lagi, kura-kura masih terus menggelinding dengan begitu cepat. Hingga akhirnya ia menabrak sebuah batu yang sangat besar. Tieng! Suara keras terjadi akibat benturan antara tempurung dengan batu tersebut. Kura-kura yang masih begitu kaget dengan kejadian itu pun terheran-heran dan sampai tak bisa berkata-kata lagi. Ia heran dengan kejadian yang menimpa dirinya. Kenapa aku masih baik-baik saja ya? Padahal kan aku jatuh dari tempat yang sangat tinggi, tanya kura-kura dalam hati. Setelah ia mulai tenang, akhirnya ia menyadari bahwa tempurung yang sebelumnya ia lepas ternyata sudah terpasang lagi di tubuhnya. Dan kura-kura pun mulai menyadari juga bahwa tempurungnya lah yang menyelamatkan dirinya dari bahaya jatuh dari bukit tadi. Tempurung yang sebelumnya ia hina dan ia buang justru malah menjadi penolong dirinya di saat kesusahan. Sejak saat itu,
Kura-kura tidak pernah lagi ingin menjadi binatang lainnya. Ia berjanji akan terus bersama tempurungnya kemanapun ia pergi. Nah, adik-adik, hikmah dari cerita di atas adalah jangan merasa iri dengan kelebihan orang lain, karena setiap orang memiliki kelebihannya sendiri-sendiri. Manfaatkanlah kemampuan yang kalian miliki dan jadilah diri sendiri.